membagikan motivation speech pagi ini. Pada hari pertama convention, Roh Kudus menggerakkan seorang pria dari Amerika untuk mendoakan saya. Lorenzo Poricelli. Dia adalah Direktur Pelayanan Penjara di FGBMFA USA. Dia bukan pendeta, dia pengusaha, dia produser film, orang biasa seperti kita. Dalam doanya ada satu kalimat yang dia katakan, kosongkan bejanamu dan Tuhan akan mengisinya dengan yang baru. Kita ingat dua raja-raja pasal 4. Seorang janda datang kepada Elisa, suaminya sudah meninggal dan meninggalkan utang. Penagih utang datang hendak mengambil kedua anaknya. Elisa bertanya, apa yang ada di rumahmu? Janda itu menjawab, tidak ada apa-apa, hanya sedikit minyak. Lalu Elisa berkata, pergilah, pinjam bejana-bejana kosong sebanyak-banyaknya, tuangkan minyak itu ke bejana kosong. Dan janda itu taat, ia mulai menuang. Bejana pertama penuh, bejana kedua penuh, bejana demi bejana, minyak itu terus mengalir. Sampai anaknya berkata, tidak ada bejana lagi. Dan Alkitab berkata, minyak itu berhenti mengalir. Saudara-saudara perhatikan, bukan minyaknya yang habis, tapi bejananya yang habis. Persediaan Tuhan tidak terbatas. Dan sepanjang convention itu saya merasa Tuhan terus bertanya kepada saya, Adam, apakah bejanamu benar-benar sudah kosong? Terus terang saya berpikir, lah saya sudah surrender, saya sudah melayani Tuhan, mau dikosongkan apa lagi? Tapi melalui pembicara demi pembicara, Tuhan terus berbicara. Dalam workshopnya Pak Halim dan Ibu Hiana tentang keluarga, Tuhan berbicara lagi. Ada satu kalimat yang menghantam saya. Bisnis kita bisa membuat kita merasa hebat, tetapi pernikahan kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi, bisnis kita bisa membuat kita merasa hebat, tetapi pernikahan kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Lalu Pak Halim menjenggol dengan kata ini. Kebanyakan pernikahan tidak hancur oleh masalah atau bom besar, tetapi oleh 1000 paper cut. Luka tersayat kertas. Kecil, hampir tidak kelihatan, tetapi perih karena kita tidak pernah memperhatikannya. Luka-luka kecil dalam bentuk mungkin kekasaran kecil, keegoisan kecil, ketidakpedulian kecil. Yang kita tutupi dengan kesibukan pelayanan. Dia juga berkata di luar rumah kita rajin melayani, dalam rumah melukai. Malam itu saya bergumul. Beberapa banyak paper cut yang saya pernah berikan kepada istri saya sendiri. Disrespect, jawaban saya yang tidak sabar dan ketus. Distraction, mata yang tetap melihat HP waktu dia bicara. Disconnection, duduk di tempat yang sama tapi pikiran saya di tempat lain. Hal-hal yang kecil, tidak satu pun cukup besar untuk disebut sebagai dosa. Tapi Tuhan mulai menunjukkan apa yang tersembunyi di bawah bejana saya. Malam yang sama, Pastor Konghi yang sharing, temanya Zero Anger. Bagaimana membuang amarah dalam hati kita. Saudara, saya mau jujur. Saya datang ke sesi itu dengan hati yang tidak bersih. Saya kenal beliau dan saya tahu sejarah lamanya. Sebelum beliau membuka mulut, saya sudah menghakimi beliau. Dan itulah yang saya simpan di bejana saya. Saudara, bejana yang penuh penilaian tidak bisa menerima apa-apa, bahkan dari Tuhan. Pastor Konghi yang sudah melewati lembah yang gelap, malam itu tidak berdiri di sana untuk membela dirinya. Beliau berbicara tentang kerendahan hati, rasa syukur, dan kasih. Lalu beliau memberi 3 kalimat, sorry, thank you, I love you. Dan Tuhan seperti berkata kepada saya, Adam, kau datang untuk menilai dia. Sekarang lihat bejanamu sendiri. Saat itu saya mengerti, kenapa 3 kalimat sederhana itu begitu sulit keluar dari mulut kita. Karena selama masih ada amarah di dalam bejana, tidak ada ruang untuk 3 kalimat itu. Tetapi kalau bejana itu dikosongkan, 3 kalimat itu mengalir keluar dengan sendirinya. Sorry, I thank you, I love you. Yang betul-betul genuine membutuhkan bejana yang sudah dikosongkan. Dan saya sadar Tuhan ingin saya mengosongkan penghakiman amarah yang ada dalam bejana saya. Kemudian saudara, kita mendengar kesaksian dari Amerika Selatan. Orang-orang yang bersaksi, yang selalu didampingi oleh sang istri.
Mereka bercerita mengenai kekuatan pribadi berubah menjadi kesombongan, kesombongan menjadi kontrol, dan akhirnya menghancurkan keluarga mereka. Kita mendengar sang istri yang patah hati putus asa bersembunyi di dalam lemari, memegang pistol di dalam mulutnya, siap mengakhiri hidup karena tidak sanggup lagi menahan rasa sakit dari ribuan paper cut. Di sore itu, sang istri yang dulu menjadi korban berdiri di samping suaminya sebagai saksi pemulihan. Apa yang berubah, teman-teman? Ketika sang suami akhirnya mengosongkan kesombongan, kontrol, dan kekuatan dirinya sendiri, Tuhan mengisi kembali bejana itu dengan rohnya. Lalu saya ingat Daud. Daud dekat dengan hati Tuhan. Dia pahlawan raja, penulis Mazmur. Tapi Daud jatuh. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia kuat. Alkitab berkata, pada musim raja-raja pergi berperang, Daud tinggal di istana. Ia melihat seorang wanita yang bukan miliknya, dan ia mengambilnya. Kenapa? Karena ia raja, karena ia bisa, karena ia powerful. Daud jatuh. Tetapi lihat bagaimana Daud bangkit. Ia tidak berdoa minta kekuatan lebih. Ia berdoa, Mazmur 51. Tuhan, bersihkanlah hatiku, jadikan aku baru. Itu doa bejana kosong, dan Tuhan mengisinya kembali. Saudara, inilah titik baliknya. Sebelum api mesti ada bejana kosong. Sebelum percepatan mesti ada pengosongan. Tidak ada jalan pintas. Yesus sendiri menunjukkan jalannya. Dia memiliki segalanya, tapi dia mengosongkan dirinya. Filipi 2. Yesus tidak mempertahankan haknya. Ia melepaskan, dan justru karena itu Allah meninggikan dia. Jadi pagi ini mungkin pertanyaan kita bukan Tuhan, apalagi yang bisa Engkau berikan pada saya, tetapi Tuhan, apa yang masih harus saya kosongkan? Apa yang masih memenuhi bejana saya? Pride, gengsi, penghakiman, kontrol, keinginan untuk selalu benar, atau mungkin 1000 paper cut yang selama ini saya anggap terlalu kecil untuk dibereskan. Saudara, sebelum Tuhan mengisi yang baru, ada sesuatu yang harus kita kosongkan. Kosongkan dulu, baru diisi. Tetapi setelah Tuhan mengisi bejana itu, ada satu tanggung jawab lagi. Jaga apinya, api yang Tuhan nyalakan. Imam Adnan berkata, api di atas mezbah tidak boleh padam. Kita melihat tim doa nasional kita mengerti hal ini. Selama convention, siang dan malam, tim doa nasional berlutut di kamar belakang, menaruh ranting-ranting kayu di atas mezbah, supaya api terus berjalan di ruang depan. Hal yang tidak spektakuler, teman-teman. Tidak dilihat orang di panggung. Tidak dapat tepuk tangan Tuhan. Hanya kesetiaan setiap hari. Setiap pagi malam menaruh kayu. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita harus terus doa, baca firman, mempunyai waktu bersama Tuhan. Itulah kayu kita. Tuhan sudah menyalakan api. Tugas kita adalah jaga supaya api itu tidak padam. Amin. Saudara, motivation speech pagi ini hanya ada 2 kalimat yang saya mau saudara ingat pagi ini. Kosongkan bejanamu dan jaga apinya. Tuhan tidak kekurangan minyak, Tuhan tidak kekurangan api. Yang dia cari adalah bejana yang kosong dan orang yang setia menjaga api yang sudah menyalakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini tunjukkan pada kami apa yang masih memenuhi bejana kami ya Tuhan. Berikan kami keberanian untuk mengosongkannya. Bersihkanlah Tuhan hati kami. Isi kami kembali dengan roh-Mu. Dan setelah Engkau menyalakan api itu Tuhan, ajar kami untuk setia menjaganya. Setiap hari sampai hari kami selesai. Tuhan, kosongkan bejana kami. Dan biarlah api-Mu tetap menyala di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kosongkan bejanamu dan jaga apinya. Terima kasih Pak Adam. Silakan Pak Han. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada
padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.